Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda hudan nabi sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Teman-teman sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita memuja dan memuji Allah Azza wa Jal atas segala limpahan rahmat dan kebaikan yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita masih bisa bertemu di dalam kajian online kita, kajian Mukhtarat mempelajari bahasa Arab dari sisi kaedah-kaedahnya. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa mempelajari dan mengamalkan ajaran Islam ini sampai akhir zaman. Baik ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Pelajaran Mukhtarat, insyaallah pada malam hari ini kita masuk pada pembahasan at-tasriful istilahi. Tasrif istilahi tentang tasrif fi'il, perubahan bentuk fi'il dari fi'il madhi menjadi fi'il mudhari', menjadi masdar, menjadi isim fa'il, ismul maf'ul, fi'il amar, fi'il nahi, ismul zaman, ismul makan, masdar mimi, ismul alah, isim alat. Baik. Sebenarnya sebelum kepada praktek ini, ya ada banyak teori, kaedah sebelumnya sebenarnya untuk kita pahami dan kita pelajari. Tapi saya melihat ya teori itu nanti akan kita ketahui dengan mudah setelah kita praktek, ya, praktek tasrif ini dengan mengikuti ya arahan kitab kita. Insya Allah dengan mudah kita akan fahami teorinya. Pada halaman 119 ada tasrif al-istilahi. Ya, tentunya teman-teman jangan lupa untuk membaca dan mengingat serta merangkum, segera merangkum pembahasan awal-awal kitab dari fasal pertama, fasal kedua, fasal 3, fasal 4, fasal 5, fasal 6. Ya. Fasal 6 tentang isim ditinjau dari tarkib, penyusunan. Dari awal kita membahas tentang isim ditinjau dari ya bunyatihi. Kemudian yang kedua isim ditinjau dari naw'ihi, ya, naw' jenis. Yang ketiga isim ditinjau dari adadihi, dari bilangannya.
Yang keempat, isim ditinjau dari ta'yinihi, kejelasannya. Yang kelima, isim ditinjau dari tagyirihi, perubahannya. Ini yang hal-hal yang sangat penting untuk kita pahami. Sangat penting. Dan pasal ke-6 juga ya kaitan dengan isim ditinjau dari tarkibihi, ada jamid, ada mushtaq, itu penting juga. Tapi ya harapan saya kepada teman-teman sekalian untuk ya segera meringkas, memahami, membaca dan hafal sedikit tentang teori 5 atau 6 fasal itu. Sekira sangat gampang. Iya, luangkan waktu antum, niat, iya semangat, semoga Allah berikan kemudahan. Baik. Pada pertemuan malam hari ini insyaallah kita masuk pada halaman 119. 119 tentang at-tasrifu al-istilahi. Teman-teman buka halaman 119. Di situ ditulis ya, kebetulan dua halaman itu 118 dan 119 itu satu bahasan ya. 18. Lihat di bukunya ya. 118 dan 119. Baik. Iya. Buka buku halaman 119. Di situ disebutkan al-qismul awwal tasriful fi'li tsulasiyil mujarrad. Ya, tasrif fi'il tsulasi mujarrad. Wa fihi sittatu abwabin. Ada 6 bab tentang sulasi mujarrad. Ini istilah ya. Ada kata kerja yang 3 huruf. Terdiri dari 3 huruf. Ini penting. Kata kerja yang terdiri dari 3 huruf. Wa fihi sittatu abwabin. Ada 6 bab di sini. Ada 6 bab. Ya. Pada bab pertama ada fa'ala yaf'ulu. Kita mulai mengenal kata kerja ya. Kalau kemarin kan kita mengenal isim itu. Sekarang kita mengenal kata kerja. Jadi 3 huruf, fi'il 3 huruf, ya, ada 6 pola, 6 wazan, 6 bab. Yang bab pertama di situ ada fa'ala yaf'ulu. Ya. Bab pertama fa'ala yaf'ulu. Fa'ala yaf'ulu. Ya. Fa'ala yaf'ulu. Yang kedua ada namanya fa'ala yaf'ilu. Fa'ala yaf'ilu. Ya. Yang ketiga ada fa'ala yaf'alu. Fa'ala yaf'alu, buka di papan, perhatikan papan tulis fa'ala yaf'alu. Yang keempat ada fa'ila yaf'ilu. Baik, saya ulang.
Ada 6 bab. Ya, di halaman 19 teman-teman buka, ada fa'ala yaf'ulu. Fa'ala yaf'ulu. Di halaman 121 ada wazan fa'ala yaf'ilu. Ya. Halaman 123 ada fa'ala yaf'alu. Fa'ala yaf'alu. Halaman 125 ada fa'ila yaf'ilu. Fa'ila yaf'ilu. Halaman 127 ada fa'ila yaf'alu. Fa'ila yaf'alu. Halaman 129 ada fa'ula yaf'ulu. Fa'ula yaf'ulu. Nah, ini pola wazan ya dari fi'il 3 huruf. Hanya 6 ini. Jadi kalau kita membaca sebuah fi'il kata kerja pasti masuk ke dalam salah satu dari yang 6 ini. Imma dia fa'ala yaf'ulu, nasara yansuru misalkan. Jadi fa'ala yaf'ulu ini adalah pola namanya, wazan. Wazan. Iya. Wazan. Ada beberapa kata kerja yang polanya fa'ala yaf'ulu nanti. Seperti misalkan nasara yansuru, ada qatala yaqtulu, rozaqa yarzuqu. Ya. Ada kafara yakfuru, dakhala yadkhulu dan seterusnya. Ada yang masuk kepada bab 2 fa'ala yaf'ilu. Fa'ala yaf'ilu. Yang pertama fa'ala yaf'ulu, yang kedua fa'ala yaf'ilu. Contoh daraba yadribu. Ya, hamala yahmilu. Ghafara yaghfiru dan seterusnya. Maka kita mulai. Perhatikan pada halaman 119. Kita mulai mentasrif sekarang. Di situ teman-teman perhatikan. Papan tulis sudah siap? Oke. Coba buka. Di buku antum di halaman 119 tolong diperhatikan. Di situ ditulis dalam kolom ya, ada al-bina ya. Bina. Bina itu maksudnya model ya, bentuk. Ya, bentuk sebuah kata. Di situ nomor 2 tertulis al-fi'lul madhi, ya bina sahih. Misalkan di situ ditulis bina sahih. Kemudian ada fi'il madhi. Baik. Ada fi'il madhi. Al-fi'lul madhi. Gitu ya. Kemudian setelahnya ada al-fi'lul mudhari'. Fi'il mudhari' maksudnya kata kerja sedang. Fi'il madhi kata kerja lampau ya. Maaf ini. Ada masdar, al-masdar namanya di sini. Ada al-masdar. Al-masdar ya. Masdar ini kata dasar ya kemarinnya, kata dasar. Kemudian ismul fa'il, ism fa'il. Ism fa'il. Kata kerja yang bukan kata kerja ya. Kata yang polanya fa'il, artinya pelaku. Pelaku. Yang mo. Itu artinya apa? Ism fa'il. Ya. Kemudian di situ ada ismul maf'ul. Maaf ini. Ism al-maf'ul di bawahnya ya. Ada isim al-maf'ul
Ismul maf'ul artinya yang dikenai pekerjaan. Nanti wazannya maf'ul, maf'ul artinya yang di, ya, yang di. Kalau maf'ul, kalau di situ contoh misalkan nasara, ya, nasara, mansur, nasara, isim fi'il madi telah menolong, yansuru sedang menolong, kata kerja sedang, nasran pertolongan, isim fa'il nasir yang menolong artinya, mansur yang ditolong, ya, isim maf'ul yang ditolong, ya, yang ditolong. Ini maksud daripada isim maf'ul. Fi'il amar, kata kerja perintah, uf'ul kerjakan, unsur tolonglah. Nah, ini artinya tolonglah, kata kerja perintah. Perintah untuk menolong. Fi'il nahi, ada fi'il amar tadi, fi'il al-amar, kata kerja perintah, ya. Fi'il amar kata kerja perintah, kata kerja untuk memerintahkan. Uktul, unsur tolonglah. Ada fi'il nahi namanya, larangan. Ada la-nya, la tansur, jangan menolong. La taf'ul, jangan lakukan. Ya. Kemudian ada ismuz zaman di situ di buku antum, perhatikan di halaman 118 ada ismuz zaman, ada ismul makan, ada masdar al-mim, masdar al-mimi. Nah, ismuz zaman artinya kata yang menunjukkan waktu kejadian. Ismul makan artinya kata yang menunjukkan tempat kejadian. Ya, masdar mim, ya, kata dasar yang diawali oleh huruf mim. Yang terakhir di situ ismul alah, kata yang menunjukkan alat. Di situ wazannya mif'alun, ya, minsorun alat menolong. Minsorun alat menolong, mif'alun alat melakukan, gitu ya. Alat melakukan. Nah, di sini semua kata kerja akan dimasukkan ke dalam pola ini semuanya. Ada fi'il madhi, ada mudhari, ada masdar, ada isim fa'il, gitu ya. Ada isim fa'il, ada isim maf'ul, ada fi'il amar perintah, ada nahi larangan, ada yang menunjukkan waktu, tempat, ya. Ada ismul ala yang menunjukkan alat. Nah, jadi inilah yang dikenal dengan ilmu tasrif. Jadi satu kata kerja berubah-ubah menjadi 10 model ini. Ya, menjadi 10 bentuk. Satu kata kerja akan berubah menjadi 10 bentuk. Saya contohkan di situ. Ya. Ada fa'ala. Apa arti fa'ala? Mengerjakan. Fa'ala, dia telah mengerjakan. Yaf'ulu, dia sedang mengerjakan. Fa'lan, pekerjaan. Fa'ilun, yang melakukan pekerjaan. Maf'ulun, yang dikerjakan. Uf'ul, kerjakanlah. La taf'ul, jangan kerjakan. Maf'alun, tempat mengerjakan, waktu mengerjakan, ya. Mif'alun, alat mengerjakan. Ya, ini dalam satu kata kerja. Inilah yang dikenal dengan ilmu tasrif, perubahan bentuk kata dari satu ke bentuk yang lainnya. Ya, mengubah bentuk kata. Nah, dalam kata kerja di situ ada namanya fi'il sahih, ada mudha'af, ada ajwaf wawi, ada naqis wawi. Ini sambil nanti kita jelaskan, ya. Sambil kita jelaskan nanti. Baik, yang jelas sahih, fi'il sahih itu artinya kata kerja yang semua, ya, huruf-hurufnya adalah huruf sahih, tidak ada huruf illat, tidak ada huruf yang berpenyakit. Ya, tidak ada huruf yang berpenyakit. Apa huruf berpenyakit itu? Alif, wawu, dan ya. Itu namanya huruf yang berpenyakit, huruf illat, ya. Maka fi'il sahih ini di situ di kolom ada kata albina di kitab, di buku antum,
Perhatikan ada kata albina di sana, perhatikan di buku albina. Nah, di sini ada tulisan sahih, ada mudha'af, ada ajwaf wawi, ada naqis wawi. Nah, ini istilah kata kerja ditinjau dari jenis hurufnya. Sahih. Ada namanya fi'il sahih. Ada nama fi'il sahih, ya. Maaf, saya tulis. Sahih. Ini dalam ilmu tasrif ya. Sahih tidak berbicara masalah ilmu hadis atau yang lainnya. Ya, sahih artinya apa? Tidak ada huruf illat. Nah, ada lagi di situ mudha'af. Mudha'af itu artinya apa? Sebuah kata kerja yang ya fa dan lam fiilnya itu double. Ya. Dal harusnya kan di situ perhatikan pada nomor 2 pada kolom fiil madhi ada madda di situ ya. Madda aslinya kan madada, madada. Ya. Kemudian di mudha'af artinya digabung. Digabung dia menjadi karena hurufnya sama maka disingkat menjadi madda. Aslinya madada. Disingkat madda. Karena dalnya tuh dal pada ain fiil dan lam fiil sama maka disingkat menjadi madda. Ya. Aslinya madada, madda. Itu namanya mudha'af. Mudha'af. Ajwaf ada namanya ajwaf wawi. Ya. Di sini ada mudha'af. Ada ajwaf wawi. Ini istilah ya. Ajwaf wawi. Ajwaf wawi di situ contohnya sona. Sona. Ya. Sona dia adalah kata kerja yang huruf tengahnya yang dikenal dengan fa fiil ya. Ain fiil maaf. Ain fiil adalah huruf illat. Ya. Aslinya wawu. Ya. Sona namanya ajwaf wawi yang di tengahnya ada huruf illat berupa alif. Yang ketiga ada namanya naqis wawi, naqis wawi. Ini istilah ya. Apa itu naqis wawi? Dia adalah kata kerja yang huruf terakhirnya ada huruf illat, alif. Goza. Jadi kalau yang sahih namanya nasoro, contoh nasoro, ini contoh ya. Contoh fi'il sahih nasoro. Nasoro. Mudha'af madda. Madda. Ajwaf wawi sona. Ya, sona. Naqis wawi goza. Goza. Baik. Ada nasoro, ada madda, ada sona, ada goza. Nasoro sahih. Madda mudha'af. Ajwaf wawi sona. Ya. Naqis contohnya goza. Goza. Ini istilah. Nanti saya akan balik ke teori nanti ya, biar barangkali nyambung. Karena saya khawatir kalau banyak teori-teori ini dan nggak terbayang, khawatir sebagian teman kita bosan. Makanya saya loncat. Tujuannya ya agar segera dapat. Ya, ilmu ini kebayang di benak teman-teman itu segera dapatnya. Ya. Nah, karena dengan praktek ini
Dengan mempraktek tasrif ini, teori akan ikut dia gampang. Ya, tinggal kita buka sendiri, baca sendiri, dapat nanti istilah itu. Karena bahasa Arab ini mirip dia, makanya dikatakan ada pola-pola. Ya, ada pola fa'ala, nanti banyak kata kerja yang masuk kepada pola fa'ala, fa'ala yaf'ulu ya. Nasara yansuru, qatala yaqtulu, razaqa yarzuqu, ya, dakhala yadkhulu dan seterusnya. Polanya mirip, maka tinggal fahami pola. Namanya fi'il sahih. Yang mudha'af, contohnya madda yamuddu. Yang lain tabba yatubbu, daqqa yaduqqu, zamma yazummu, radda yaruddu. Ya kan? Ajwaf wawi, sona, contohnya dari sona yang lainnya, yang semisalnya soma yasumu berpuasa, taba yatubu taubat, qala yaqulu berkata, daro yaduru berputar, zaro yazuru berkunjung dan seterusnya. Yang naqis wawi goza, polanya goza. Makanya penting di sini ya membaca dengan tepat ya. Goza. Nanti jangan sampai mirip dengan yang atas sona. Jangan sampai dibaca sona padahal sona. Ya, atau goza dibaca goza, salah. Goza karena kan membentuk ya pola ketika membaca ya kata kerja nantinya. Baik. Yang naqis wawi ada da'a yad'u, goza yagzu, tala yatlu tilawah, ala ya'lu, roja yarju dan seterusnya. Baik. Nah, ini sedikit gambaran. Kita mulai sekarang mentasrif ya fiil yang sahih dulu, fiil sahih dari contoh nasara. Atau sebelumnya kita hafal polanya dulu. Pola dulu penting. Pola perhatikan di dalam kolom. Di dalam kolom buku antum itu, jadi halaman 118 dengan 119 itu satu ya. Satu kajian itu. Satu kolom yang sebenarnya kita cetak tersendiri. Ini biar antum gampang menghafal. Saya lupa memperhatikan ini tadinya. Harusnya dicetak satu biar antum gampang menghafal. Ada fa'ala yaf'ulu fa'lan. Fa'ilun maf'ulun uf'ul. La taf'ul maf'alun mif'alun. Ini harus dihafal di luar kepala. Kita akan mulai hafal ini. Ya. Fa'ala yaf'ulu fa'lan fa'ilun maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun mif'alun. Baik, saya ulang catat ya. Saya catat ulang di sini di papan biar gampang. Sambil memperhatikan buku antum sekalian. Kalau ngantuk sambil ngopi boleh ya teman-teman ya. Siapkan kopi. Jangan banyak-banyak, nanti tidur. Ya, setengah gelas gitu ya. Dari fa'ala ya. Fa'ala. Kemudian ke fi'il mudhari' yaf'ulu. Oh, apapun tulis ya kurang bersahabat lagi. Baik. Ada kesalahan teknis di papan tulis. Perhatikan di buku antum saja. Perhatikan di situ. Ada fa'ala yaf'ul. Jadi fa'ala ini namanya pola ya teman-teman. Wazan. Wazan fa'ala yaf'ulu. Nanti akan ada seperti saya sebutkan tadi. Bab keduanya ada fa'ala yaf'ilu. Nah ini dicamkan ini. Cermati baik-baik. Ada fa'ala yaf'ulu, nanti bab 2 ada fa'ala yaf'ilu dan seterusnya. Jadi butuh fokus ya. Sekarang fa'ala yaf'ulu seperti di buku. Nah, pola yang ada dihafal ya. Fa'ala yaf'ulu fa'lan fa'ilun maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun mif'alun. Harus dihafal. Saya ulang sekali lagi. Perhatikan saya baik-baik. Perhatikan saya baik-baik. Fa'ala yaf'ulu fa'lan fa'ilun maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun mif'alun. Saya ulang sekali lagi. Fokus, perhatikan saya.
Fa'ala yaf'ulu fa'lan fa'ilun maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun mif'alun. Ya. Fa'ala yaf'ulu fa'lan fa'ilun maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun mif'alun. Saya ulang sekali lagi. Fa'ala yaf'ulu fa'lan fa'ilun maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun mif'alun. Ini harus dihafal ini. Ya, artinya sudah jelas tadi ya. Fa'ala telah melakukan, yaf'ulu sedang melakukan, fa'il yang melakukan. Nah, fa'lan kata dasar. Ya. Fa'ilun yang mengerjakan, maf'ulun yang dikerjakan. La taf'ul jangan kerjakan, maf'alun tempat waktu mengerjakan. Mif'alun alat mengerjakan, alat mengerjakan. Saya ulang sekali lagi. Fa'ala yaf'ulu fa'lan fa'ilun maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun mif'alun. Baik. Coba. Ikhwan, akhi Amrullah. Coba Amrullah silahkan hafal polanya dulu sebelum kita masuk ke contoh. Ya, nanti contohnya ada Nasara, ada Qatala, ada Razaqah seperti di buku antum. Baik. Silakan Amrullah menghafal fa'ala yaf'ulu fa'lan. Tafadhal. Fa'ala yaf'ulu fa'lan fa'ilun maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'ilun mif'alun maf'alun mif'alun. Baik, baik, mumtaz. Amrullah hafal atau lihat? Kalau dari ada yang lihat yang terakhir, Ustaz. Oke, tidak masalah. Ya, yang belajar biasa tidak masalah. Belum hafal sambil lirik-lirik, curi-curi pandang dikit enggak apa. La ba'sa. Baik, akhi Irwan Rifaldi, coba hafal polanya. Fa'ala yaf'ulu fa'lan, silahkan. Ustaz. Iya, tafadhol. Yang lain simak baik-baik. Ingat, kita belajar, jangan takut salah teman-teman. Wajar salah. Yang tidak wajar tidak mau belajar. Tafadhol. Fa'ala yaf'ulu fa'lan fa'ilun maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun mif'alun. Baik, mumtaz, barakallahu fiik. Akhi Eko Santoso, tafadhol. Wazan fa'ala yaf'ulu fa'lan, silahkan. Nah, fa'ala yaf'ulu fa'ilun uf'ulatul maf'alun alun. Taib. Mumtaz, barakallahu fiik. Akhi Sigit, tafadhol. Angkat suara. Fa'ala yaf'ulu fa'lun. Fa'ala yaf'ulu fa'lan. Fa'ilun maf'ulun. Af'ul uf'ul. La taf'alun. La taf'ul. Maf'alun mif'alun. Mumtaz, barakallahu fiik. Akhuna Abu Hassan Munti, tafadhal. Abu Hassan. Fa'ala yaf'ulu fa'lan fa'ilun maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun mif'alun. Mumtaz, barakallahu fiik. Akhuna Ari Abu Syafiq,
Ari, tafaddal. Belum hafal, Ustaz. Ngap. Baca, tidak masalah. Baca. Iqra. Fa'ala yaf'ulu fa'lan. Fa'ilun maf'ul. Panjang. Fa Fa'ilun. fa'ilun maf'ulun. Uf'ul la taf'ul. Maf'alun mif'alun. Mumtaz. Akhuna Saifuddin Abu Adli, tafaddal. Saifuddin Abu Adli. Fa'ala yaf'alu Yaf'ulu. fa'lan. Fa'ala yaf'ulu. Fa'ala yaf'ulu fa'lan. Fa'ilun maf'ulun. Ya. Af'ulu Uf'ul. uf'ul la taf'ulu La taf'ul. maf'alun mif'alun. Taib. Akhi Abu Naufal, tafaddal. Fa'ala yaf'alu fa'ilun Ya. maf'alun maf'ulun ya Ustaz. Fa'ala yaf'alu Fa'ala yaf'ulu. fa'ala yaf'ulu fa'lan fa'ilun mif'alun maf'ulun uf'ul la taf'ul Afwan, Ustaz, lupa yang dua lagi. Maf'alun. Mif'alun. Tayyib, barakallahu fiik. Akhuna Abu Rizki Wahyu Hidayat. Abu Rizki Wahyu Hidayat, tafaddal. Wahyu Hidayat. Fa'ala yaf'ulu. Tafaddal Abu Rizki. Belum nyambung. Baik. Akhuna Abu Salwa. Santoso Abu Salwa, tafaddal. Naam, Ustaz. Tafaddal. Fa'ala yaf'ulu. Fa'ala yaf'ulu fa'lan. Fa'ilun maf'ulun. Uf'ul la taf'ul. Maf'alun mif'alun. Jangan panjang. Mif'alun. Mif'alun. Baik. Baik. Ini harus dihafal teman-teman ya. Ya, dengan keseringan mengucapkan latihan nanti akan dihafal, akan terhafal sendiri, akan terekam sendiri. Baik. Coba kita masuk contoh sekarang. Kita masuk contoh nasara. Tadi kan polanya. Contohnya ke fi'il nasara. Nasara yansuru nasran nasirun mansurun unsur la tansur mansurun minsurun. Ya kan? Nasara telah menolong, yansuru sedang menolong, nasrun pertolongan, nasir yang menolong, mansurun yang ditolong, unsur tolonglah, la tansur jangan menolong, mansurun tempat atau waktu menolong, minsurun alat menolong. Nah, masukkan kepada pola fa'ala tadi. Saya hafal nasara karena sudah menghafal pola, maka masukkan nasara menjadi nasara yansuru nasran nasirun mansurun unsur la tansur mansurun minsurun. Itu ketika kita sudah hafal pola, masukkan kata kerja.
Nasara yansuru nasron nasirun mansurun unsur la tansur mansurun minsurun. Baik. Coba contoh satu akhuna Imhar, tafaddal. Nasara Imhar, tafaddal. Nasara yang suru nasron nasirun mangsurun unsur la tangsur mangsurun mingsorun. Baik. Baik. Akhuna berikutnya Dartono. Dartono, coba masukkan contoh. Ini kita coba yang sahih dulu semua ya. Yang sahih tadi apa? Bila sahih yang tidak ada huruf ilatnya, tidak ada wawu, tidak ada iya, tidak ada alif. Baik. Qotala. Di bawah kan ada amsilah itu, ada al-amsilah. Diperhatikan di bukunya ada al-amsilah. Nah, di sini ada contoh dari bentuk sahih dari kata pola fa'ala yaf'ulu ini. Ada nasara yang artinya menolong, ada qatala yang artinya membunuh, ada rozaqa memberi rezeki. Baik. Kalau qatala yaqtulu qatlan, rozaqa yarzuqu rizqan. Silahkan akhuna Rahmat Saibani, coba qatala. Masukkan qatala kepada pola fa'ala yaf'ulu. Qatala yaqtulu, silahkan. Tafaddal. Akhuna Rahmat, tafaddal. Bismillahirrahmanirrahim. Qatala yaqtulu qatlan qatilun maktulun uqtul la taqtul maktalun miktalun. Nah, mumtaz. Ya, kita sudah bisa mentasrifkan. Ya kan? Qatala telah membunuh, yaqtulu sedang membunuh, qatal pembunuhan, qatil yang membunuh, maktul yang dibunuh, uqtul bunuhlah, la taqtul jangan membunuh, maktalun tempat atau waktu pembunuhan, ismul alam miktalun alat membunuh. Alat membunuh. Baik, coba satu lagi akhuna muslih. Akhuna muslih, coba razaqa. Tafaddal, razaqa. Iya. Hadir akhuna muslih. Hadir. Baik. Belum tersambung. Akhuna Januar. Januar, tafaddal. Razaqa. Artinya memberi rezeki. Razaqa, tafaddal. Razaqa yarzuqu rizqan raziqun marzuqun urzuk la tarzuk marzakun mirzakun. Iya, mumtaz. Ini sangat membantu nanti dalam conversation juga, di dalam membaca kitab. Ini di sini pelajaran penting bagi orang-orang yang ingin menguasai kitab gundul ketika dia bertemu dengan sebuah kata kerja. Ini masuk ke dalam yaf'ulu atau yaf'ilu atau yaf'alu dan seterusnya. Inilah pelajarannya sebenarnya. Pelajaran sorof ini sangat penting. Segera mengenali ya mana pola-pola yang ada. Baik, pada malam ini ya kita cukupkan sampai di sini dulu pada fil sahih dengan 3 contoh nasara, qatala, rozaqa. Ya, teman-teman harap sering membaca di rumah, mengulang di rumah ini. Ya. Tadi saya contohkan nasara dengan pola fa'ala yaf'ulu. Nasara yansuru nasran nasirun mansurun unsur la tansur mansurun minsarun qatala. Qatala yaqtulu qatlan qatilun maktulun uqtul la taqtul maktalun miktalun. Razaqa. Razaqa yarzuqu rizqan. Ingat
pola masdar kata razaqa rizqan. Sedikit perbedaan, bukan razqan, rizqan. Nanti dicatat. Kasih catatan. Rizqan. Maaf, papan tulis kurang bersahabat. Sekarang maaf. Ada kesalahan teknis ya. Sedikit. Razaqa yarzuku rizqan. Raziqun. Marzuqun. Marzuq. Orang Indonesia namanya marzuki. Ya, isim maf'ul berarti. Marzuqun. Urzuq. La tarzuk. Marzaqun. Mirzaqun. Itu kesimpulannya pada malam hari ini. Baik, ada soal teman-teman sebelum saya tutup. Akhuna Eko Santoso tafadhal. Soal. Nah. Nah, Ustaz. Fi'il mudha'af ini apakah nggak masuk fi'il sahih juga ya, Ustaz? Karena yang saya pahami fi'il sahih itu ada fi'il salim, mahmus sama mudha'af, Ustaz. Oh, iya, benar. Dia masuk ke dalam bentuk sahih juga. Hanya saja di sini dibedakan agar mempermudah kita di dalam mentasrif gitu ya, menggolong-golongkan. Ini dipermudah dengan cara dibentuklah ada sahih, ada mudha'af ini. Tapi sebenarnya dia dari sisi sahih ditinjau dari apa? Ditinjau dari asal hurufnya adalah huruf sahih semuanya. Mim, dal, dal. Kan ini sahih. Kenapa nggak sahih? Sahih juga. Tapi dia dilihat dari penggabungan. Ya, digabungkan dua huruf menjadi satu, maka dia dipisah kolomnya untuk mempermudah dalam memberi contoh-contoh yang ada. Baik. Ya, jazakallahu khair akhuna Eka Santoso. Abu Naufal soal tafadhal. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Anda masih bingung terkait isim zaman, apakah dia itu sebenarnya kan di sini isim zaman definisinya dalam buku kan isim yang menunjukkan waktu pekerjaan. Iya. Apakah itu hampir sama dengan fi'il mudhari dan fi'il madi atau gimana, Ustaz? Gimana cara memahaminya? Soalnya Anda masih bingung terkait dengan isim zaman. Oh iya. Karena mungkin secara makna boleh diartikan dengan sebenarnya isim zaman ini contoh kita mengatakan apa ini isim zaman ini? Maf'al, misalkan mansor di situ, mansor. Apa maksudnya isim zamannya? Tempat pertolongan, ya. Atau isim zamannya waktu pertolongan, ya kan? Waktu kejadian pertolongan. Adapun madi maka dia mengatakan telah. Nah, itu maksudnya. Telah ditolong, menunjukkan lampau. Adapun tempat pertolongan, waktu pertolongan ini belum jelas. Bisa jadi dia waktu lampau, bisa jadi sedang, atau mungkin juga akan datang, kan begitu. Yang jelas dia di sini hanya berupa pola yang menunjukkan bahwa ini waktu kejadian. Tidak berarti sudah berlalu atau sedang atau akan datang, tidak. Karena dia isim. Pahami, akhuna Abu Naufal? Jadi kapan kita menggunakan isim zaman? Kan kita kan sering menggunakan fi'il mudhari dan fi'il madi dalam penggunaan kata lah. Kalau isim zaman ini kapan penggunaannya? Isim zaman ini digunakan dia untuk menunjukkan keterangan. Keterangan bahwa misalkan saya mengatakan disinilah tempat pertolongan. Kan isim makan toh, tempat pertolongan, tempat kejadian. Saya mengatakan haza mansoru Rasulillah. Inilah tempat Rasulullah ditolong oleh Allah. Tempat pertolongan. Hanya keterangan atau waktu pertolongan saya mengatakan misalkan Yaumul Ahad, hari Ahad. Nah, mansoru al-muslimin. Misalnya sebagai contoh kalimat saja ya. Yaumul Ahad mansoru al-muslimin. Hari Ahad adalah waktu pertolongan bagi orang-orang muslim. Itu saja. Itu maksudnya. Keterangan tempat dan waktu. Adapun kata kerja fil mudhari, maka saya mengatakan apa? Yansurullahul muslimina fil qital.
Allah ya sedang menolong. Nah, sedang terjadi. Ya, atau nasarallahul muslimin, Allah telah menolong orang-orang muslim di dalam peperangan mereka. Telah terjadi. Ya. Adapun maf'al ini maka dia menunjukkan kata keterangan sebagai tempat kejadian atau waktu kejadian yang kapan kejadian itu ya bisa jadi telah terjadi atau sedang terjadi atau akan terjadi setelahnya. Jadi sebuah ungkapan yang masih umumnya tidak menunjukkan kapan waktunya, tapi hanya kata yang menunjukkan bahwa inilah waktu kejadiannya. Contoh tadi saya mengatakan apa? Mansor itu hanya mengatakan apa? Artinya apa? Waktu pertolongan. Nah, ada kalimat lain tadi yang membantu. Yaumul Ahad mansorul muslimin. Hari Ahad adalah hari di mana kaum muslimin ditolong. Jelas ya Abu Nofal? Berarti sebenarnya izin zaman ini apa izin waktu yang tidak ditentukan sebagai waktu dengan waktu kejadian. Tidak ada kaitan dengan waktu kejadian karena dia isim. Berbeda dengan fiil. Ya, kalau fiil kan jadi dia pasti akan di keterangan saja Ustaz. Hanya sebagai keterangan saja. Hanya sebagai keterangan saja. Iya. Nah, ini sering kita dapat dalam Al-Qur'an ya. Apa kata Al-Qur'an misalkan apa Allah mengatakan mau'id ini kejadian apa menunjukkan apa waktu ya mau'idukum kata Allah mau'idukum ya waktu kalian itu adalah as-sa'ah misalkan hari kiamat. Naam. Ma'wa kata Allah ma'wa humun nar tempat kembali mereka adalah neraka. Ma'wa ya tempat kembali adalah ma'wa ya atau bisa menunjukkan juga waktu misalkan demikian ya. Jadi ini keterangan hanya berupa keterangan membahasakan waktu kejadian. Apakah lampau? Bisa jadi. Apakah akan datang? Mungkin. Setahun lagi? Mungkin. Iya. Atau sedang terjadi? Iya. Berbeda dengan namanya fi'il madhi, fi'il mudhari sudah pasti, fi'il madhi sudah berlalu kejadiannya. Yang mudhari sedang terjadi atau akan datang. Berbeda dengan isim zaman tadi. Isim zaman hanya menunjukkan ini waktu, kapan waktunya? Bisa jadi sudah berlalu atau sedang atau akan datang. Baik. Jelas Abu Nofal ya? Wadah? Ada. Syukran jazakallahu khairan. Oh ya, jazakallahu khair. Rahmat Saibani soal tafaddal. Assalamualaikum Pak Ustadz, untuk mengetahui satu fi'il itu termasuk di bab 1 atau bab 2 atau selanjutnya itu ada tanda-tandanya nggak Pak Ustadz? Hal itu kembali kepada kamus. Kembali ke kamus dan banyak-banyak membaca saja. Banyak membaca, banyak bertanya, nanti kita akan ketahui itu. Akan ketahui. Secara dengan pengalaman maksudnya ya. Kalau orang ketemu di dalam buku misalkan kitab gundul ini nggak ada harokatnya, ada tulisan misalkan ya papan tulis sudah bisa ya? Belum bisa. Baik. Ada tulisan yaktulu. Ada tulisan apa? Ya qaf ta lam gitu ya. Ya qaf ta lam. Nah, orang tentu bingung nih bagaimana cara membacanya. Bagaimana cara membacanya. Nah, maka orang Arab sudah menghimpun ya yang tulisan ya qaf ta lam ini dia ternyata masuk ke dalam pola yaf'ulu. Maka tinggal dibaca yaqtulu berarti karena polanya yaf'ulu, yaqtulu. Dan dia tadi apa sifatnya apa? Sifatnya sama'i ya, menyimak, mendikte atau copy paste dari Arab, dari orang Arab atau dari kamus gitu ya. Nah, contoh tadi yaktulu atau yansuru kan tidak ada harokat nih.
yansuru. Ya. Kenapa saya paham ini yansuru? Karena taunya dikelompokkan kepada wazan fa'ala yaf'ulu, maka yansuru, nasara yansuru. Ya kan? Razaqa yarzuqu. Yarzuqu. Ya, ini kan gundul nih, nggak ada harokatnya. Saya akan bisa baca yarzuqu. Kenapa? Ya, dalam pengelompokan orang Arab, tulisan ya, ro, zai, qaf ini masuk kepada pola yaf'ulu, maka otomatis saya membaca yarzuqu, gitu saja. Jadi tidak bisa seenaknya kita barangkali kita masukkan ke sana ke sini, polanya nggak bisa. Misalkan yansuru menjadi yansiru, atau yang lain misalkan ya, yansiru, tidak bisa. Pasti yansuru, pasti yansuru dia. Nah, dakhala yadkhulu, nggak ada yadkhilu. Demikian. Ya, maka bagaimana cara membedakan ke yaf'ulu atau yaf'ilu? Itu dengan menyimak kamus. Nah, dalam buku-buku para ulama kita sudah sering tercatat itu. Kata mereka dengan wazan yaf'ilu. Nah, maka dicatatlah oleh ahli bahasa, oh ini dimasukkan ke dalam pola ini, dihimpunlah mereka. Dicatatlah menjadi sebuah buku sorof namanya. Itulah yang kita pelajari. Jadi kita ini tinggal sudah bentuk matang, instan. Tinggal kita pelajari. Kita nggak usah mencari ke dalam perut-perut buku. Manuskrip yang ada kita nggak usah. Tinggal ambil, kumpulkan, pahami, baca, artikan, resapi, tadabburi, amalkan. Itu tugas kita sekarang. Nah, maka ya sudah ada pola-pola yang ada dan sudah dikelompokkan oleh para ulama kita. Yang ini masuk ke yang ini masuk ke yang itu. Sudah ada pengelompokan dari para ulama ahli bahasa. Nah, wallahu taala alam bisawab. Jadi tugasnya bagaimana cara membedakan, sering membaca, itu intinya. Yang bingung, yang jarang baca. Yang nggak bisa, yang tentu yang nggak mau belajar. Nah, makanya orang kadang-kadang mengenal nahwu sorof ini, aduh sulit kata dia, sangat sulit. Padahal saya kira pelajaran bahasa yang paling mudah adalah bahasa Arab ini. Bahasa Inggris sampai saat ini belum bisa. Paling bisanya understand tum. Kan itu pun gabungan dengan bahasa Arab. Understand gitu ya. How are you? Ya, where will you go? Tapi kalau bentuk lampau ada bingung sudah, karena harus menghafal, karena beda-beda. Tapi bahasa Arab ini gampang loh. Nasara bentuk lampau, yansuru bentuk mudhari, bentuk sedang terjadi. Past tense, present gampang. Ada pola. Tapi kalau bahasa Inggris, kata past tense dengan present itu beda kata. Menghafal itu selalu bawa kamus kemana-mana. Kamus yang 1 juta kata itu. Ya kan? Tapi bahasa Arab ada pola. Satu aja polanya hafal. Nasara yansuru, ya sudah semua akan dihafal nanti. Dan katanya mirip, nasara yansuru. Beda dengan bahasa Inggris, go, when. Betul? When bentuk past tense, go, dan seterusnya. Saya nggak paham itu. Nah, demikian. Jadi tinggal kita hafal dan kita ikuti pelajaran yang sudah dibentuk sistematis oleh para ulama kita. Ada lagi soal? Abu Salwa silakan soal, tafadhol. Nah, Ustaz. Iya, tafadhol. Di pola yang ke-9 itu ada isim zaman, isim makan, dan masdar mim, Ustaz. Oke. Untuk masdar mim seperti apa, Ustaz? Masdar mim ini sama dengan masdar pada kolom yang nomor 4. Artinya dia kata dasar. Cara mengartikannya nanti, maka misalkan fa'lan ya, atau maf'alun, ya maka pekerjaan. Nasron, mansorun, dalam masdar mimi kita artikan pertolongan, kata dasar. Tapi dia kata masdar yang diawali huruf mim, maka dikatakan masdar mim. Dan masdar yang diawali huruf mim, maka dikatakan masdar mim. Ya. Cara mengartikannya sama dengan masdar fa'lan, nasron, qotlan. Ya. Pekerjaan, nasron, pertolongan,
qatlan, pembunuhan, dan seterusnya. Iya. Artinya maf'alun itu berarti bisa masdar mim gitu Ustaz. Iya, bisa 3 di situ ya. Nanti bagaimana cara membedakannya tergantung ya redaksi kalimat, konteks kalimat yang ada. Itu menentukan. Dengan kata sebelumnya, kata setelahnya kan kita bisa simpulkan. Oh, ini menjadi masdar mim. Oh, ini menjadi isim makan. Ini isim zaman, kan begitu. Ya, dengan adanya indikator lain dari kata-kata yang ada. Ketika mengatakan misalkan Yaumul Ahad mansorul muslimin, hari Ahad adalah berarti kalau mansor yang tepat mana? Masdar mimi atau isim makan atau isim zaman. Kan sudah hari Ahad. Oh, berarti waktu. Maka artikanlah mansor di sana adalah waktu pertolongan. Jangan artikan tempat pertolongan. Kenapa? Indikasi dengan adanya hari. Hari kan waktu. Nah, demikian ya cara memahaminya. Baik. Nah, Ustaz. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Cukup ya, ikhwan. Ini saya kira tolong dihafal ini teman-teman ya yang belum lancar, dihafal, dibaca. Ya, dibaca. Luangkan waktu antum, ingat dalam beberapa bulan saja antum serius sabar membaca buku bahasa Arab ini, Mukhtarat ini, antum akan dapat hasilnya. Akan antum dapat manisnya hasil dari belajar bahasa Arab yang pahit mungkin dalam proses ya, tapi ujungnya manis. Itulah belajar. Beda dengan yang lainnya. Manis di awal, pahit di ujung. Banyak demikian ya. Tapi belajar bahasa Arab itu memang kadang-kadang pahit di awal, tapi jangan rasakan pahit, bau manis dia. Sepahit-pahitnya empedu, jadikan dia serasa madu saja. Madu yang manis, anggaplah dia madu. Baik, barakallahu fikum ikhwan, semoga bermanfaat kepada semuanya. Barakallahu fikum, sabar dan semangat dalam belajar. Baca dan baca buku. Ingat, yang berhasil, yang rajin baca. Ini sudah kaedah umum di mana-mana berlaku. Yang berhasil, yang rajin baca. Ya, rajin pangkal pandai kata orang. Ya, bahasa Arabnya menjadda wajada. Bahasa Indonesianya pepatah itu apa? Rajin pangkal pandai. Bahasa Arabnya menjadda wajada, yang sungguh-sungguh berhasil. Baik. Semoga bermanfaat. Jazakumullah khairan kepada tim yang bertugas. Semoga Allah berkahi antum semua. Dan fasilitas juga semoga Allah berkahi tim kita di sini yang sudah memberikan waktu dan tempat ya untuk bisa kita menyampaikan ilmu yang bermanfaat ini. Dan kepada teman-teman yang sudah tergabung dan hadir dan harap sabar ya, semoga Allah berkahi antum sekalian dan tetap semangat insyaallah. Ini yang dapat disampaikan pada kesempatan malam hari ini, semoga bermanfaat kepada semuanya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.